Assalamualaikum kakak-kakak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sudah siap belajar dan juga sudah tambah semangat untuk mulai belajar. Hari ini kita akan belajar PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, pada bab 10 tentang hikmah ibadah sholat. Oke kakak-kakak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita Allah mudahkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Amin. Pernahkah kakak-kakak mendengar bahwasannya sholat adalah tiang agama? Iya, pasti kakak-kakak pernah mendengarnya kan? Ada juga dalam lagu bahwasannya sholat itu adalah tiang agama. Seperti yang pernah Rasulullah sabdakan, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah meruntuhkan pondasi agama. Ya kakak-kakak, jadi sholat itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat wajib sholat. Ya kakak-kakak, nah sholat itu apa ya? Sholat itu adalah bentuk pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pernyataan patuh dan syukur kepada Allah. Nah, menurut bahasa, sholat disebut juga mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menurut syariat, yaitu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga berarti doa, karena di setiap gerakan-gerakan sholat itu kita melafazkan doa dan juga memuji atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat ya kakak-kakak, sholat harus memperhatikan syarat wajib sholat, kemudian rukun sholat, lalu syarat sah sholat dan juga sunah-sunahnya. Kita sudah pernah mempelajari syarat wajib sholat, rukun sholat, dan syarat sah sholat dan juga sunah-sunahnya ini di semester 1 ya kakak-kakak, pada bab 7. Kakak-kakak masih ingat kan? Kemudian kapan ya perintah sholat itu diberikan kepada Nabi Muhammad? Ada yang tahu kakak-kakak? Ya, perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa Isra Mi'raj ya kakak-kakak. Jadi perintah sholat itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, sehingga sholat itu menjadi wajib bagi setiap umat Nabi Muhammad. Nah, keutamaan sholat berjamaah yaitu mendapatkan 27 derajat ya. Jika kita sholat sendiri, kita mendapatkan 1 derajat, tetapi jika kita berjamaah, kita mendapatkan 27 derajat. Nah, bagaimana kalau kita sholat di rumah ya? Sholat di rumah juga kita bisa melakukannya secara berjamaah, misalnya dengan bunda, dengan kakak dan adik. Nah, kita berjamaah, kita juga mendapat 27 derajat ya. Nah, bagi anak laki-laki, sholat wajib sebaiknya dilakukan secara berjamaah di masjid ya kakak-kakak. Nah, di sini diibaratkan seperti domba yang berada dalam suatu kawanan. Nah, jika dia berkumpul bersama domba-domba yang lain, maka
harimau itu akan berpikir-pikir kalau mau menyerang mereka. Nah, misalkan, tapi kalau mereka sendirian, pasti harimau itu langsung mengincar ya untuk menerkamnya. Begitu pula saat sholat ya. Jika kita sholat berjamaah, maka insya Allah setan itu akan sulit ya menggoda kita yang mau melaksanakan sholat. Kemudian hikmah itu apa ya kakak-kakak? Apa itu hikmah sholat? Ya, hikmah sholat yaitu kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat jika kita mengerjakan sholat. Apa manfaatnya kira-kira kakak-kakak? Nah, apa saja hikmah sholat itu ya kakak-kakak? Sebenarnya hikmah sholat itu sangat banyak ya kakak-kakak. Banyak sekali manfaat dari kita mengerjakan sholat. Nah, di sini Ustazah akan sampaikan beberapa hikmah mengerjakan sholat. Yang pertama, selalu mengingat Allah. Dengan sholat, kita berarti selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Allah ya kakak-kakak. Karena dengan sholat kita berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin mendekatkan diri. Apapun yang kita rasakan, keluh kesah apa yang kita rasakan, kita bisa menyampaikan kepada Allah di saat kita sholat ya kakak-kakak. Kemudian dengan sholat juga kita merasa bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita ya. Nah, hikmah sholat yang ketiga yaitu disiplin waktu. Mengapa ya kakak-kakak? Karena sholat dilakukan di waktu-waktu tertentu ya kakak-kakak, dan harus tepat dilaksanakan pada jamnya. Sehingga orang yang terbiasa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, maka ia akan menjadi orang yang disiplin waktu ya. Kemudian hikmah yang keempat yaitu hidup bersih. Kenapa hidup bersih ya kakak-kakak? Karena salah satu syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan juga hadas kecil ya. Tentunya bersih juga dari segala macam najis. Sudah bersih dari hadas besar, harus membersihkan diri dengan dari hadas kecil yaitu berwudu. Sehingga orang yang senantiasa menjaga sholatnya, insya Allah ia akan terbiasa hidup bersih. Nah, kemudian hidup tertib dan teratur. Ya, jika orang yang senantiasa menjaga sholatnya, insya Allah dia akan hidup tertib dan teratur. Seperti saat melaksanakan gerakan sholat tidak boleh dilakukan sembarangan atau diacak-acak, tetapi harus sesuai urutan-urutannya dengan tertib dan juga teratur. Kemudian hikmah sholat yang keenam yaitu rendah hati. Saat kita takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kita memuji kebesaran Allah, bahwasannya Allah lah yang Maha Besar. Kita makhluk Allah ini tidak ada apa-apanya ya dibanding dengan Allah. Sehingga dengan demikian kita tidak sombong ya kakak-kakak. Kita tidak merasa tinggi, karena yang maha tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat yang ketujuh yaitu hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Karena saat kita melakukan salam di akhir sholat kita mengucapkan Assalamualaikum dengan menengok ke kanan dan ke kiri, yang artinya salam sejahtera, rahmat dan keberkahan Allah untuk kalian. Nah, kita mengucapkan salam kepada orang yang di sebelah kita, kanan dan kiri kita, sehingga kita insya Allah hidup damai dan menyebarkan keselamatan.
Kemudian hikmah sholat yang ke-8 yaitu membersihkan jiwa kita ya. Membersihkan jiwa kita, mencegah perbuatan keji dan juga mungkar ya. Saat kita mengingat Allah dengan sholat, maka kita merasa Allah selalu mengawasi kita, sehingga untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar kita tidak mau melakukannya ya kakak-kakak, seperti itu. Kemudian hikmah sholat yang ke-9, dengan sholat berjamaah meningkatkan hubungan baik antar sesama. Karena saat kita sholat berjamaah, kita bertemu dengan orang lain. Dengan demikian, setelah sholat, kita berinteraksi dengan orang lain, kita bersilaturahmi dengan orang lain. Nah, di situ kita bisa saling mendengarkan apabila saudara kita ada yang mengalami kesulitan, ada yang sedang membutuhkan pertolongan, seperti itu. Sehingga setelah sholat berjamaah itu akan terjalin hubungan yang baik, hubungan saling menolong, saling membantu, dan juga kerja sama. Baik kakak-kakak, kita sudah sampai di akhir pelajaran. Alhamdulillah, Ustazah mengingatkan kakak-kakak jangan lupa untuk menjaga sholat 5 waktunya, karena sholat adalah tiang agama ya. Kakak-kakak, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Ustazah mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kakak-kakak, sampai jumpa lagi.